Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hubungan simbol-simbol Pancasila dengan silanya dan juga bunyi, yaitu elemen musik atau panjang pendek pada lagu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas, Ibu akan mengajak kalian untuk belajar tentang simbol-simbol sila Pancasila dan bunyinya, dan juga elemen musik panjang dan pendek bunyi pada lagu, yaitu lagu Garuda Pancasila. Nah, pada pertemuan kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk belajar materi baru yang akan kita pelajari hari ini, yaitu Pancasila dan elemen musik atau bunyi dalam lagu, lebih tepatnya panjang dan pendek bunyi dalam lagu Garuda Pancasila. Semua sudah belajar ya? Sudah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar hal-hal itu. Jadi kalau kalian sudah belajar kan, nanti waktu Ibu membahas pasti kalian sudah paham. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu Pancasila? Tahu. Nah, Ibu kan tadi udah tanya sama kalian apa itu Pancasila, dan kebanyakan dari kalian jawab tahu ya. Nah, biar kita sama-sama tahu, sama-sama lebih paham Pancasila, kita bahas ya kali ini. Pancasila itu merupakan lambang negara Indonesia. Pancasila itu digambarkan dengan burung Garuda Pancasila. Tahu ya burung Garuda Pancasila? Nah, burung Garuda Pancasila itu burung mitologi atau mitos. Banyak orang yang menganggap burung Garuda itu burung elang Jawa. Nah, Pancasila itu merupakan lambang negara dan simbol negara Indonesia selain bendera merah putih. Pancasila itu sudah sering kita dengar di kehidupan sehari-hari, terutama saat upacara bendera pada hari Senin. Saat pembina upacara membacakan teks Pancasila dan diikuti oleh seluruh warga sekolah. Nah, Pancasila itu memiliki makna. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jika disimpulkan, Pancasila itu adalah 5 dasar kehidupan bangsa Indonesia. Nah, semua udah tahu Pancasila kan bunyinya? Ya. Nah, ayo kita baca bareng-bareng Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu merupakan bunyi sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima ya. Tapi Ibu mau tanya, apa anak-anak udah tahu simbol-simbol sila Pancasila dengan benar? Udah apa coba seluruhnya? Ya, contohnya silanya apa? Gambarnya? Yang Maha Esa. Ya, seperti contohnya yang Mas Egi sebutkan tadi ya anak-anak. Nah, Mas Egi tadi menyebutkan sila Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya adalah bintang. Nah, Mas Egi kan udah tahu, tapi belum tentu yang lainnya tahu. Jadi kita bahas bareng-bareng biar semua pada tahu ya, biar paham simbol-simbol Pancasila. Nah, kita akan belajar tentang sila-sila Pancasila dan simbolnya menggunakan bilik belajar ya. Di dalam bilik belajar ini ada Pancasila. Pancasila dilambangkan dengan burung Garuda Pancasila dengan semua warnanya adalah emas. Emas menggambarkan keagungan dan kakinya mencengkeram kita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah,
ini di dalam dada burung Garuda Pancasila ada perisai. Perisai ini merupakan simbol sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, yang pertama ada simbol bintang emas dan dengan latar atau background hitam. Bintang emas menggambarkan keagungan dan juga background hitam menggambarkan sifat dasar manusia atau sifat alam. Nah, hubungannya dengan sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa adalah Tuhan itu satu dan mengayomi seluruh umat manusia, seperti bangsa Indonesia yang mengharuskan rakyatnya untuk menganut kepercayaan dengan ketuhanan Yang Maha Esa atau satu Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, sila kedua yaitu rantai emas dan berlatar merah yang berarti keberanian. Rantai emas menggambarkan keagungan juga warna emas. Nah, jika kalian perhatikan lebih dekat, ini rantai ini memiliki dua pola. Pola pertama itu adalah kotak atau persegi, dan pola kedua adalah lingkaran. Kotak menggambarkan laki-laki, sedangkan lingkaran menggambarkan perempuan. Dan hubungannya dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab adalah laki-laki dan perempuan itu haknya sama, kewajibannya sama. Semua itu harus adil. Antara laki-laki dan perempuan harus adil. Nah, dan rantai ini menggambarkan kekuatan juga. Tidak bisa terpisahkan. Kekuatan bangsa Indonesia dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, simbol yang ketiga ada pohon beringin. Pohon beringin ini berwarna hijau artinya kemakmuran dan berlatar putih artinya kesucian. Kenapa pohon beringin? Karena akar pohon beringin itu sangat kuat, menggambarkan kekuatan rakyat Indonesia, yaitu persatuan Indonesia. Akar yang kuat itu menggambarkan persatuan rakyat Indonesia. Nah, yang keempat adalah kepala banteng berwarna hitam dan latar berwarna merah yang menggambarkan keberanian. Kenapa banteng? Karena banteng adalah hewan sosial atau hewan yang tidak bisa hidup sendiri. Mereka selalu berkerumun. Sesuai dengan bunyi sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, manusia itu juga adalah makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendiri-sendiri, selalu membutuhkan orang lain. Bahkan dalam membuat keputusan pun mereka itu harus berunding dahulu, bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, yang terakhir ada padi dan kapas. Padi menggambarkan kebutuhan pokok manusia, yaitu padi adalah pangan. Kita itu hidup memerlukan makanan kan, seperti makanan pokok. Orang Indonesia adalah nasi, beras. Nah, yang kedua ada kapas. Kapas ini adalah sumber membuat baju, membuat celana. Ini sumber buat pakaian ya. Nah, jadi makna dari dua simbol tadi adalah bangsa Indonesia itu akan adil bagi seluruh rakyatnya apabila sandang dan pangan terpenuhi. Dan warna putih ini juga menggambarkan kesucian ya. Rakyat Indonesia memerlukan keadilan digambarkan dengan padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari apa yang disampaikan, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ya. Jika tidak, Ibu akan memberikan kalian LKPD satu meja satu ya. Nah, silakan kalian baca materi tentang Pancasila pada halaman ketiga. Ini halaman ketiga. Ini ya. Silakan dibaca. Gantian atau barengan bisa membacanya ya. Apakah kalian sudah selesai membaca materinya, anak-anak? Sudah ya. Nah, kalau sudah, sekarang Ibu beri tugas untuk kalian. Tugasnya kelompok ya. Satu meja aja. Nah,
tugasnya adalah menjodohkan sila Pancasila dan juga simbolnya. Ada yang ditanyakan terkait tugas yang diberikan? Nah, kalau tidak silakan dikerjakan ya. Ibu beri waktu 10 menit. Silakan dijodohkan ya. Apakah sudah selesai semua mengerjakan tugas kelompoknya? Sudah. Oke, sudah ya. Ibu minta kalian buat bacain hasil kerja kelompoknya. Satu kelompok aja. Siapa yang mau? Saya. Oke, kelompoknya Mas Egi silahkan. Tuhan yang Maha Esa. Simbol bintang. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol rantai. Persatuan Indonesia. Simbol pohon beringin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, gambar, banteng, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, simbol keadilan kapas. Oke, terima kasih ya Mas Egi ya. Nah, itu tadi adalah simbol sila Pancasila dari 1 sampai 5. Tapi menurut jawabannya Mas Egi, apakah teman-teman yang lain jawabannya sama? Sama ya, sama semua. Oke, kalau gitu kita bahas lebih lanjut lagi di sini untuk menyamakan jawaban kalian semua ya. Oke. Nah, untuk menyamakan jawaban kalian semua, kita pakai bilik belajar lagi yuk. Nah, ya. Tadi di soal menjodohkannya, lambang bintang jawabannya adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Lambang rantai, jawabannya Kemanusiaan yang adil dan beradab. lambang pohon beringin, jawabannya Persatuan Indonesia. sampai sini sama semua ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang lambang kepala banteng, jawabannya Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, sekarang simbol terakhir, padi dan kapas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jawabannya udah sama semua ya setiap kelompok. Sudah. Nah, berarti dari semua ini kalian tuh sudah paham dan sudah mengerti bunyi dan simbol sila Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Nah, untuk menambah kalian biar tambah paham, ayo kita baca sila Pancasila dari sila pertama sampai sila ke-5 bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, semuanya sudah hafal ya, beri tepuk tangan. Anak-anak, kalian kan tadi udah belajar tentang simbol-simbol Pancasila dengan giat dan keras ya. Nah, pasti kalian sudah jenuh, sudah capek gitu kan? Nah, untuk biar semangat kalian bertambah lagi, ayo kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Duduk aja nggak apa-apa, tapi sambil tepuk tangan ya. Yang lantang, yang keras. Oke, ibu mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay! Anak-anak, apakah kalian tahu saat kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila tadi, bunyi nada yang kita hasilkan itu tidak sama. Ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, itu adalah elemen musik yang akan kita pelajari hari ini, yaitu bunyi dalam lagu, yaitu lagu Garuda Pancasila.
panjang pendek pada lagu Garuda Pancasila. Nah, seperti di gambar ini, seperti di bilik belajar, ada contohnya seperti ini, lagu Garuda Pancasila. Nah, tapi sebelum itu, Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu bunyi? Belum? Nah, bunyi itu adalah suara yang merambat melalui udara. Suara ibu itu terdengar kalian itu melalui udara, ya. Nah, apa itu bunyi panjang? Bunyi nada panjang. Nah, bunyi nada panjang itu ketika kita berbicara gini, gitu. Ngucapinnya, berbicaranya, vokal a, i, u, e, o nya panjang. Mas Egi, gitu kan? Itu kan panjang, nya kan pendek. Nah, terus apa itu bunyi pendek? Bunyi pendek adalah bunyi jika diucapkan itu nada atau vokalnya itu pendek, seperti a, i, u, e, o, kan pendek kan? A, i, u, e, o gitu panjang kan? Nah, gitu. Dalam bunyi itu ada alat musik ritmis, yaitu alat musik yang bernada. Ibu mau tanya, kalian tahu nggak apa aja alat musik ritmis yang bernada? Belum tahu? Oke, belum ya. Contohnya itu ada pianika, seruling, piano, dan juga peluit. Peluit itu menghasilkan nada, bernada. Kalau drum gitu kan dung gitu kan. Tapi kalau peluit, seruling, piano, pianika itu kan menghasilkan bunyi bernada tangga nada do, re, mi. Nah, sekarang coba perhatikan nada bilik belajar ini. Lagu Garuda Pancasila. Seperti ini ya. Sekarang Ibu contohkan. Seperti Garuda Pancasila. Bagian la-nya kan panjang ya, tapi bagian Garuda Pancasila itu kan pendek itu ya. Nah, jika kita menggunakan bantuan alat musik ritmis, contohnya peluit seperti yang Ibu sudah siapkan ini, kita coba ya saat bunyi Garuda Pancasila. Seperti itu ya contohnya, Garuda Pancasila. Nanti kalian juga mencoba seperti itu ya. Yang bagian panjang kalian tiup yang panjang. Sudah mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke, jika tidak, nanti akan Ibu beri tugas ya. Nah, anak-anak, kalian tadi kan udah paham ya terkait apa yang Ibu jelaskan tentang elemen musik, bunyi dalam lagu, panjang pendeknya bunyi nada dalam lagu Garuda Pancasila. Nah, untuk menambah wawasan kalian, Ibu minta kalian untuk membaca lembar LKPD ini ya. Silakan satu meja satu. Ibu beri waktu 10 menit dalam membacanya ya. Nah, sudah selesai belum dalam membacanya? Sudah ya. Nah, ada yang ditanyakan terkait LKPD yang diberikan tadi? Tidak. Oke, sekarang Ibu akan memberi tugas kalian untuk mengerjakan LKPD-nya. Sebentar. Ini pada lembar lagu Garuda Pancasila kalian dikerjakan ya. Nah, contohnya seperti ini. Jika itu nadanya pendek, kalian beri titik di bawah. Beri titik. Titik ya, Garuda Pancasila. Ini kecil, pendek-pendek berarti titik ya. Lalu pas bagian la, ini panjang. Diberi garis seperti ini kalau nadanya panjang. Tapi kalian akan mengerjakannya menggunakan peluit.
Itu tugas kelompok dikerjakan diskusi ya, tapi ibu berikan peluit satu-satu. Silakan untuk Mas Egi, untuk Mas Gani. Seperti yang ibu contohkan sebelumnya, cara menggunakannya, jika nada pendek kalian putus-putus meniupnya, seperti Garuda Pancasila. Seperti itu ya. Paham kan semua? Nanti jika ada yang belum paham dalam pengerjaannya bisa ditanyakan ke ibu ya. Silakan mulai dikerjakan. Diskusi ibu beri waktu 10 menit. Anak-anak waktunya sudah selesai, sudah 10 menit. Apa kalian sudah selesai? Sudah ya. Nah, berarti semua kelompok sudah ya di kelas ini. Nah, jika sudah, siapa yang mau maju ke depan buat nampilin kerja kelompoknya? Oke, kelompoknya Mas Dani dan Mas Egi silahkan maju ke depan. Nah, Mas Egi dan Mas Dani sudah di depan ya, mau membacakan hasil kerja kelompoknya. Teman-teman dengarkan ya. Nah, silahkan kalian bacakan hasil kerja kelompoknya tentang bunyi panjang pendek pada lagu Garuda Pancasila. Ya, Bunyi setiap suku kalimat pendek, sedangkan akhir kalimat panjang. ya, lebih tepatnya suku kata ya Mas ya. Nah, sekarang kalian boleh duduk, silahkan duduk di tempat duduk masing-masing. Ditepuk tangan. Nah, ini hadiah buat Mas Egi. Dan ini hadiah buat Mas Dani. Nah, beri tepuk tangan semuanya. Nah, tadi kan kelompoknya Mas Egi dan Mas Dani sudah tampil ke depan menampilkan jawaban kerja kelompoknya ya anak-anak. Nah, untuk menyamakan jawaban kalian semua, ayo kita bahas lebih lanjut tentang bunyi panjang pendek pada lagu Garuda Pancasila. Ayo ikutin ibu semuanya ya. Lagu Garuda Pancasila. Mulai. Jadi Garuda Pancasila, yang panjang belakangnya ya. Yang depan ini pendek semua. Yuk, baris kedua. Nah, yang ini juga ya. Akulah pendukungmu. Bagian suku kata mu-nya yang panjang. Sana lagi. Patriot proklamasi. Bagian patriot proklama itu pendek ya. Dan si-nya panjang. Sedia berkorban untukmu. Lagi, Pancasila dasar negara. Nah, bagian negara ra-nya yang panjang ya. Nah, sekarang lagi rakyat adil makmur sentosa. Lagi panjang ya bagian sa-nya yang belakang, yang lain yang di depan pendek. Oke, baris ketiga dari bawah. Pribadi bangsaku, belakangnya pendek panjang ya. Nah, lagi sekarang ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yuk kita coba yuk bareng-bareng. Nah, lagi ayo maju, ini nampaknya ya, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bagian ju-nya itu yang panjang-panjang ya. Nah, ada yang masih bingung atau ada yang beda jawabannya? Sama semua ya. Nah, sama semua. Nah, sekarang kalian udah paham kan? Udah
udah paham? Udah. Nah, kalau udah paham, Ibu akan memberikan soal individu dikerjakan sendiri-sendiri di buku masing-masing, di buku tugas. Besok dikumpulkan ya kalau sudah selesai semua tugas-tugasnya. Nah, soal evaluasi ini seperti ini contohnya. Yang pertama ada gambar kepala banteng. Siswa menyebutkan sila keberapa. Yang kedua menuliskan bunyi sila pertama. Yang ketiga menyebutkan alat musik ritmis. Dan yang keempat, soal yang baru saja kalian kerjakan kelompok ini tadi, Ibu yakin kalian masih ingat. Jadi silakan dikerjakan ya. Ibu beri waktu 10 menit. Wah, ternyata kalian itu hebat-hebat ya dalam langsung paham materi apa yang diberikan. Dari simbol-simbol Pancasila, dari Tahun Garuda Pancasila. Nah, kalian jadi juga udah presentasi ke depan dan hasilnya bagus-bagus, betul semua. Jadi kalian anak yang pintar. Nah, setelah kita tadi mempelajari materi simbol-simbol sila Pancasila dan juga materi tentang bunyi pada lagu seperti panjang pendek bunyi nada, kegiatan mana yang paling berkesan? Nyanyi ya, nyanyi lagu Garuda Pancasila tadi ya sambil pakai peluit. Nah, pada pertemuan kali ini kalian sudah belajar tentang simbol-simbol sila Pancasila dan saling berhubungan, dan juga elemen musik, panjang pendeknya bunyi, mulai dari membaca, menjodohkan, menirukan sila-sila Pancasila, dan membedakan, serta kalian juga menirukan bunyi nada pada lagu Garuda Pancasila. Semoga materi yang Ibu sampaikan tadi dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari dengan baik ya. Ibu cukupkan untuk materi kegiatan pada kali ini. Untuk materi berikutnya kita akan belajar tentang kegiatan di siang hari. Ibu minta kalian untuk mempelajari materinya di rumah. Jika kalian belum paham atau kurang mengerti, kalian bisa minta tolong pada orang tua atau kakek, nenek, kakak, abang, tante, om untuk membantu kalian belajar ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, mari kita nyanyi lagu Gilang Si Patu Gilang karena kita udah mau pulang ini. Semuanya tahu ya? Nah, sekarang kalian berdiri sambil tepuk tangan. Nanti nyanyinya ya. Oke? Nah, ayo nih, biar semangat pulangnya. Kita nyanyi lagu Gilang Si Patu Gilang tapi sambil berdiri. Ayo berdiri semua. Ayo berdiri. Nah, oke, berdiri ya. Nanti nyanyinya sambil tepuk tangan biar semangat ya. Kita 2 kali nyanyi lagu Gilang Si Patu Gilang ya. 1, 2, 3. Gilang si patu gilang, gilang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Gilang si patu gilang, gilang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Yeay, silahkan duduk lagi ya. Nah, pada posisi siap ya, ini udah mau pulang ya. Nah, Ibu cukupkan untuk materi kegiatan hari ini. Makasih untuk sudah berpartisipasi ya. Tapi sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah,
Ibu cukupkan materi pembelajaran kali ini. Terima kasih, tetap jaga semangatnya ya. Terus belajar, jangan patah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi